Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Ramadan. Saya mahasiswa Horizon University tingkat 2. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan pengertian tentang obat high iron dan rasa. Teman-teman, apakah teman-teman tahu high iron itu apa? Obat high iron adalah obat yang sangat beresiko tinggi dan juga bisa menyebabkan cedera apabila teman-teman salah dalam penggunaan obat, terutamanya tempat, dosis, waktu, dan pasien. Itu bisa mencelakai pasien hingga menyebabkan kematian. Contoh obat high iron adalah insulin, heparin, dan ACI. Selanjutnya, obat lasa. Obat lasa ini bisa disebut dengan look alike, sound alike. Terlihat mirip dan terdengar mirip. Apabila teman-teman tidak bisa membedakannya, ini bisa beresiko sangat fatal. Kedua obat ini apabila tidak dipisahkan, maka akan beresiko berbahaya. Dan yang obat high iron wajib untuk dipisahkan di tempat yang khusus dan juga dikunci. Dan yang lasa itu dipisahkan juga, tapi harus bisa membedakan dengan obat biasa. Berhubung saya menerima obat dari nurse ulum, jadi saya akan memastikan obat kadaluarsanya, lalu memastikan dosis dari dokter. Setelah itu saya memberikan label high iron seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh obat high iron. Jadi kita harus membutuhkan pemantauan yang khusus dan juga kuat. Sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita harus memastikan terlebih dahulu minimal 2 identitas, nama dan juga tempat tanggal lahir. Baik Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Tanggal lahirnya berapa dan tahun berapa Bapak? Nama saya Muhammad Juan Putra, Karawang, 17 April 2000, Pak. Baik Bapak, di sini ada obat dari dokter. Nanti saya akan berikan kepada Bapak. Berhubung pasien mendapatkan suntik insulin, kita harus sudah memastikan double check terlebih dahulu. Setelah itu, kita cuci tangan dengan air yang mengalir dengan 6 langkah. Setelah itu kita siapkan pen insulinnya yang sudah diberikan oleh dokter. Lalu kita lihat dan kita sudah pasangkan jarum insulinnya serta cairan insulinnya. Setelah itu kita atur dosis dengan aturan yang diberikan oleh dokter. Setelah itu kita lanjut ke pasien. Selanjutnya kita akan menusukkan suntik insulin ini di bagian subkutan. Bapak, permisi, saya akan menyuntikkan suntik insulin ini ke area lengan Bapak ya, di subkutan. Lalu tekan bagian intramuskular Bapak. Setelah itu kita tusukkan perlahan, lalu kita tekan terus sampai ke 0. Jarum ininya sampai ke 0. Setelah itu kita tahan 6 detik, lalu kita cabut, langsung didep dengan alkohol swab. Kita tutup lagi. Baik Bapak, penyuntikan insulinnya sudah selesai. Saya permisi untuk ke ruangan.
Dalam pencegahan infeksi, kita memiliki klasifikasi Spalding. Yang pertama, kritikal. Yang kedua, semi-kritikal. Yang ketiga, non-kritikal. Apa sih itu kritikal? Kritikal adalah alat yang masuk ke dalam pembuluh darah itu memerlukan sterilisasi alat. Semi-kritikal itu adalah alat yang masuk ke dalam mukosa, yang mana memerlukan BTT, disinfeksi tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah non-kritikal, yang mana hanya bersentuhan dengan kulit saja atau fisik dalam diri kita ini, seperti tensi, stetoskop, dan yang lainnya. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.